Guys, kalau lu semua sering kerja outdoor, kena hujan di jalanan pas naik motor, ceroboh jatuhin handphone, fix banget sih. Jangan skip video kali ini, bro. Buat lo yang saat aktivitas sering berada dalam situasi yang tadi udah gue sebutin, guys, itu artinya lu butuh handphone yang tahan banting nih buat keseharian. Kenapa? Ya biar lu nggak sering-sering ganti handphone karena rusak, guys. Kalau handphone lu nggak tahan banting, pasti bakal banyak banget masalah tuh, dan rugi banyak, bro. Mulai dari layarnya retak, bodi penyok, sampai yang paling parahnya, handphone lu tuh matot alias mati total. Dipakai nggak enak, dijual juga kayaknya agak susah laku, dan ujung-ujungnya lu beli handphone baru. Nyesek banget nggak sih? Makanya di video kali ini gue bakal ngasih rekomendasi handphone tahan banting yang awet dipakai, punya ketahanan bodi badak, dan tentunya value for money, alias nggak mahal-mahal amat lah. Ini dia guys, daftar rekomendasi handphone tahan banting terbaik yang harganya tuh masih bestie banget sama dompet kalian. Langsung aja guys, rekomendasi pertama gue adalah handphone yang masih fresh banget nih di Indonesia, yaitu Redmi Note 15 varian 4G. Sejak rilis resmi di Indonesia, handphone ini tuh jor-joran banget loh, mengedepankan soal ketahanan. Bahkan nih, jargonnya adalah Titan alias tiada tanding, yang nge-highlight durabilitasnya. BTW daya tahan bodi kuat ini guys, datang dari struktur mid-frame yang diperkuat, dan kalau kata Xiaomi nih, handphone ini tuh udah lulus beragam uji ketahanan yang fokusnya ke port, tombol, roller, dan juga goresan. Udah gitu nih ya, Redmi Note 15 juga masih aman banget kok kalau jatuh dari ketinggian 1,8 meter. Belum lagi ada ketahanan debu dan juga percikan air berkat rating IP64. Sama WeTouch 2.0 nih, yang bikin layarnya tetap responsif saat bernavigasi dengan tangan basah, bro. Gimana? Oke nggak nih menurut kalian? Kalau kata gue mah gahar banget, bro. Nih, lu lihat deh spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut ini, bro. Selanjutnya ada Nubia V80 Max yang karena ketangguhan bodinya nih, gue rekomendasiin banget buat para ojol yang hari-hari tuh ngadepin kondisi cuaca yang suka berubah-berubah guys. Bahkan nih, saking tahan bantingnya, si Nubia V80 Max ini guys juga masih aman banget loh kalau nggak sengaja jatuh dari ketinggian 1,8 meter. Baterainya juga gede banget ya, jadi lu nggak usah ribet tuh dikit-dikit ngecas, karena ngisi daya sekali doang bisa dipakai seharian, bro. Oh iya, kalau lu suka sebel nih karena handphone jadi susah dipakai pas kena hujan gerimis, pakai ini handphone mah aman banget, bro. Layar basah juga masih responsif kok. Penasaran kan lo sama spesifikasinya kayak mana? Nih gue kasih sekalian sama harga terupdate-nya di scene berikut ini, bro. Nah, kalau rekomendasi sebelumnya masih belum menarik minat kalian, gimana kalau sekarang gue kasih yang ketahanannya itu tergolong ekstrim banget, yaitu Realme C85 Pro. Gimana enggak bro, sertifikasi ratingnya itu diborong. Ada IP69K, IP69, IP68, dan IP66. Kenapa banyak banget? Ya karena nilai jual utamanya yaitu guys. Bahkan Realme berani mengklaim loh, ketahanan bodinya tuh bakal terus konsisten di segala situasi. Terus Realme juga ngeklaim nih baterainya tuh dirancang tetap stabil ya di suhu minus 20 derajat Celcius sampai 53 derajat Celcius. Kebetulan nih gue juga nyobain sendiri, nyemplung-nyemplungin di air sampai ngerebus di air mendidih loh. Dan sejauh ini sih masih aman aja guys. Handphonenya tuh masih bisa dipakai secara normal. Baterainya pun juga nggak ngedrop nih. Nah soal baterainya, Realme tuh bilang ya kalau mereka tuh punya teknologi proteksi cerdas yang menargetkan kesehatan baterai sampai 6 tahun bro. Kalau ini beneran sih, bisa bikin baterai jadi awet banget nggak sih bro? Keren lah pokoknya. Gimana guys, ini solusi banget nggak sih kalau misalkan lo termasuk pengguna handphone yang mobilitas di luar ruangan itu tinggi? Nah kalau pengen cek spesifikasi dan harganya, aman guys, udah gue sediain di scene berikut ini bro. Dibanderol dengan harga yang menurut keyakinan gue tuh cukup terjangkau, Vivo Y21D ini guys menawarkan ketangguhan dan juga daya tahan tinggi. Karena doski ini udah dibekalin sama sertifikasi IP68, IP69, IP69+, SGS Gold 5 Star yang berstandar militer guys. Gokil banget gak tuh? Ini bikin Vivo Y21D ini guys jadi siap banget dipakai di luar ruangan. Kerendam di air tawar sampai 6 meter tuh masih aman banget loh. Kemudian disemprot air bertekanan tinggi juga masih aman. Ya meskipun siapa juga sih ya yang punya skenario sehari-hari tuh nyemprot pakai air bertekanan tinggi.
Anyway, handphone ini juga dibekalin sama Guardian Glass berlapis ion ganda dan struktur internal kuat yang bikin nih handphone bakal baik-baik aja kalau nggak sengaja jatuh dari ketinggian 1,5 meter. Oh iya, kalau lu suka foto-foto dan pengen nyari tantangan, lu bisa banget nih guys pakai Vivo Y21D buat motret underwater alias di kedalaman air, brother. Gimana? Udah pada tertarik belum? Mending lu langsung cek aja deh spesifikasi dan harga terupdate dari Vivo Y21D di scene berikut ini, guys. Lanjut guys, ada Oppo A5 Pro 5G yang dirancang buat ketahanan ekstrim tanpa tampil rugged. Alias desainnya tuh kece ya, dan bisa bikin lu kelihatan stylish di tongkrongan guys. Tapi nggak bulky-bulky amat lah. Ketahanan handphone ini cukup tinggi ya, karena udah mengantongi triple IP rating, yaitu IP66, IP68, dan juga IP69. Udah gitu nih ya, Oppo A5 Pro 5G guys juga udah punya military grade yang bikin bodinya tuh tahan debu, cipratan air, semprotan bertekanan tinggi, sampai tahan jatuh. Cuma karena fokusnya di ketahanan nih, sektor lain emang jadi di nerf down gitu guys. Misalkan ya, kalau lu demen banget main game, terutama yang berat-berat kayak Genshin Impact, mending lu jangan pilih handphone ini nih guys. Tapi kalau kebutuhan lu adalah handphone tahan banting, baru deh gue rekomendasiin. Jadi kalau lu emang sering banget beraktivitas di luar ruangan dan memprioritaskan durabilitas, layar responsif saat basah, dan baterai tahan lama, jelas banget nih, Oppo A5 Pro 5G adalah salah satu pilihan tepat di kisaran harga yang nggak terlalu mahal menurut gua. Oke, buat spesifikasi dan harga dari Oppo A5 Pro 5G guys, udah gue siapin di scene berikut ini bro. Pengen punya handphone yang desainnya tipis dan fitur lengkap, tapi punya ketahanan yang solid juga? Ini rekomendasi gue selanjutnya guys, Tecno Spark 40 Pro Plus yang udah mah bodinya tipis, desain layarnya mewah juga, pakai 3D Curve AMOLED lagi. Gue akuin, Tecno ini memang kadang suka nyempil di antara brand-brand handphone lain. Jadi masih banyak nih yang belum begitu familiar. Cuman gue pastiin nih ke lu semua, mereka tuh sekali ngerilis produk, gak pernah nanggung loh. Sebagai contoh, seri Spark mereka tuh biasanya harganya tuh terjangkau guys. Tapi spesifikasi dan fitur-fiturnya itu nggak pelit. Ya emang sih, ketahanannya nggak se-ekstrim handphone yang gue rekomendasiin di awal video tadi. Cuman dengan adanya IP64, handphone ini tuh aman banget loh guys, dari debu dan juga percikan air. Lu pakai pas gerimis pun, ini udah pasti aman. Gimana menurut kalian? Jadi pengen punya Tecno Spark 40 Pro Plus nggak sih? Nah sebelum beli, mungkin lu bisa cek deh spesifikasi dan harganya dulu nih. Udah gue siapin di scene berikut ini bro. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa bro, gue selalu mau ngingetin ke kalian nih, bahwa kedepannya kita akan terus ngebahas tentang beragam produk terbaik dan juga menarik cuman di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik guys. Which udah rekomendasi terakhir nih guys, ada Honor 400 Lite yang punya desain bodi tipis berbobot ringan. Emang sesuai ya sama namanya, light. Tapi lu jangan terkecoh nih, karena kalau misalkan udah ngomongin soal ketahanan, handphone ini tuh gak bisa diremehin banget bro. Honor 400 Lite itu udah punya ultra water resistant, ultra durable, dan juga ultra reliable. Sertifikasinya IP65 ya, dan juga SGS. Makanya nih, kalau jatuh dari ketinggian 1,8 meter ataupun kecemplung air bentaran doang, ini masih aman bro. Nggak soal ketahanannya doang, kamera Honor 400 Lite juga cakep banget loh bro. Nah, kalau lu semua nyari handphone yang tahan banting, yang oke buat harian dan foto-foto, kayaknya ini salah satu pilihan yang tepat banget deh guys, buat jadi daily driver kalian. Kalau lu penasaran pengen tahu spesifikasi dan harganya, bisa lu cek nih di scene berikut ini bro. Baiklah Brody, sebelum gue pamit nih, sekalian gue mau kasih tahu ke kalian ya, kalau lu bisa beli langsung loh guys semua handphone yang udah gue rekomendasiin tadi. Karena link pembeliannya udah gue taruh di kolom description. Jangan lupa juga nih buat like, subscribe, dan aktifin loncengnya. Biar nggak ketinggalan tuh informasi menarik lainnya bro. Oke, gue pamit dulu guys. Assalamualaikum.